Selamat sore, selamat tahun baru Imlek bagi yang merayakan. Dan ada mitos-mitos yang menarik di dalam tahun baru Imlek. Salah satunya mitos yang saya ingat adalah mitos mengenai Nien. Nah, Nien itu adalah monster yang makhluk yang sering keluar lalu kemudian memakan penduduk desa, sehingga akhirnya mereka menjadi ketakutan. Lalu banyak yang mengungsi, tetapi ada orang bijaksana yang memberikan nasihat, tidak perlu takut dengan Nien. Ada hal-hal yang bisa membuat penduduk desa terproteksi. Maka penduduk desa mulai diajarkan bagaimana untuk menghadapi Nien. Bikin suara yang ribut, bikin petasan, dan jangan lupa kasih warna merah. Karena warna merah itu proteksi. Dan dengan demikian maka mereka akan terproteksi. Nien takut warna merah dan kemudian dia akan kabur. Warna merah itu dipakai merah-merah kan biasanya. Saudara, kalau misalnya tahun baruan kan jarang lihat orang pakai putih hitam ya. Kecuali dia memang tugas di restoran atau di mana begitu. Kenapa? Karena putih hitam itu maknanya di dalam tradisi Imlek itu adalah warna-warna suram gitu ya, warna-warna duka gitu. Biasanya mereka pakai merah. Kenapa? Merah itu adalah prosperity, itu adalah protection gitu. Dan kalau kita melihat di dalam kekristenan, bukan mitos, kita lihat ribuan tahun yang lalu ada kisah di dalam sejarah yang terjadi. Yaitu pada waktu orang Israel ada di Mesir, lalu Tuhan mau mengirimkan tulah yang ke-10. Malaikat akan berjalan dan barang siapa di situ yang tidak ada proteksinya, anak laki-lakinya sulung akan dibunuh. Tetapi ada merah-merah sejati yang menjadi proteksi. Merah-merah sejati yang menjadi security buat mereka, yaitu darah anak domba, yaitu darah Kristus. Satu kisah yang menarik ya, jadi kalau kita lihat, wow, itu ada merah sebagai proteksi. Kita bisa mengabarkan, saya punya kisah yang saya mau bagikan pada kamu. Betul, merah itu proteksi. Tetapi ada kisah yang kamu harus dengar, bahwa Kristus yang menjadi proteksi sejati bagi kita. Darahnya yang mengalir menebus dosa kita. Lalu kemudian di dalam Dia, kita baru menemukan prosperity. Mau angpau berapa banyak, itu bukan prosperity yang sejati. Pak Tong tadi pagi khotbah soal soal harta gitu ya, nanti dia akan lanjut. Pak Tong bilang ada 10 macam, tadi pagi bahas 5 gitu. Saudara, harta itu satu hal yang bisa membuat orang itu senang. Tetapi saya membaca kitab pengkhotbah, semenjak saya membaca kitab pengkhotbah waktu saya kuliah, itu mengubah persepsi saya tentang apa itu kerja dan sebagainya. Karena mengumpulkan itu tidak cukup. Di dalam kitab pengkhotbah dikatakan, aku itu memberikan harta kepada orang-orang dengan sangat banyak sebagai hukuman. Tuhan memberikan banyak harta, tetapi tidak memberikan karunia untuk menikmatinya. Wah, saya pikir panjang, matilah gitu. Kalau orang dikasih banyak, tapi tidak bisa nikmati, itu buat apa? Saya pernah ketemu dan sharing-sharing dengan seorang bapak di sebuah acara pernikahan. Acara pernikahan yang cukup mewah, di situ makanan begitu banyak, dan bapak yang saya ajak ngobrol itu, kemudian ketika saya ambil makanan, dia belum ambil. Ngobrol-ngobrol, saya ambil makanan, dia belum ambil. Terus saya bilang, Pak, mau saya ambilkan Pak? Beliau sudah ada usia. Terus beliau bilang, tak usah Pak, saya bawa makanan sendiri. Oh, sudah bayangin loh. Kita lagi makan, lagi kondangan, makanan begitu banyak. Saya mungkin pikir bapaknya nggak suka ini, nggak suka sate, nggak suka apa. Bapak mau apa saya ambilkan, mau sup, mau apa. Tidak Pak Ivan, saya bawa makanan sendiri. Dia keluarkan kotak makannya, saudara. Begitu dibuka, itu singkong rebus, saudara. Yang dia bilang tidak ditambahi apa-apa saja, saya hanya makan ini. Terus dia cerita sakit ini, sakit itu, tidak bisa ini, tidak bisa itu. Olahraganya apa Pak? Ya itulah Pak Ivan, olahragaku renang, tapi sekarang kalau renang ini gatel, macam-macam saudara penyakitnya.
Terus Bapak kegiatannya apa? Ya cuma di rumah. Makannya apa? Ya makannya begini. Terus dia bilang, rintis kerja dari tidak ada sampai punya banyak. Lalu setelah punya, tidak boleh makan ini itu. Gitu. Tidak boleh pergi ke sini ke situ. Gitu. Dia memikirkan hidup itu untuk apa gitu kan. Saya mulai pikir gitu ya saudara-saudara sekalian. Kalau Tuhan memberikan kepada kita sesuatu, tetapi tidak memberikan kepada kita karunia untuk menikmati, itu celaka. Maka dengan demikian, ada hal penting yang perlu kita pelajari. Nah itu akhirnya saya studi mengenai contentment dalam Alkitab. Rasa cukup, rasa puas. Ada banyak buku yang membahas hal itu. The Rare Jewel of Contentment misalnya dari Jeremiah Burroughs. Lalu kemudian William Ames juga menulis buku mengenai contentment dan banyak penulis lain menulis buku mengenai rasa cukup. Dan rasa cukup itu penting sekali. Orang yang bisa puas sama pasangannya, matanya nggak akan jelalatan pergi kemana-mana. Dia sudah puas kok. Kalau dia sudah puas dengan pasangannya, dia tidak perlu mau disodorin apa, dia puas. Orang yang hatinya puas dengan pemberian Tuhan, tidak mungkin korupsi. Dengan banyaknya fakta korupsi di Indonesia, artinya mereka tidak puas. Katanya gajinya kurang besar, dinaikkan gajinya besar pun tetap masih kurang. Karena problemnya bukan masalah kurang harta, tetapi problemnya adalah kurang puas. Kepuasan itu penting sekali saudara. Sehingga itulah prosperity yang paling penting yang kita perlu minta pada Tuhan. Saudara minta kebutuhan dipenuhi, Tuhan tidak ada, tolong adakan, itu baik. Sehingga yang dari tidak ada Tuhan adakan, tapi sudah ada. Jangan lupa itu belum cukup. Ada kurang banyak Tuhan, saya akan puas kalau kurang banyak. Enggak saudara. Tidak. Saudara bayangkan ya, saudara punya kaos kaki berapa? 500. Pusing kan mau pakainya gimana gitu. Akhirnya juga nggak kepake semua kan 500. Ya sekarang bayangkanlah kaos kaki mungkin masih bisa ya saudara. Ada yang 100.000 dapat 20 ada kok gitu ya. Yang 100.000 dapat 10 ada. Mungkin saudara masih bisa beli 500 kaos kaki. Orang punya 500 mobil. Ya kan mirip sama kaos kaki juga kan gitu. Akhirnya yang dipakai itu juga gitu kan. Sehingga yang penting adalah bagaimana orang puas terhadap apa yang Tuhan berikan pada dia. Nah gelas kalau isinya penuh, waktu dipukul saudara, tuk, tuk. Kalau gelasnya kosong dipukul, ting. Orang yang hatinya tidak ada kepuasan. Waktu ada kesulitan, teriaknya kenceng. Suka teriak kemana-mana, karena hatinya tidak ada kepuasan, tidak ada cinta kasih, tidak ada penerimaan. Orang yang hatinya penuh, dipukul, tek, ya cuma tek. Mau apa? Diledek oleh orang. Saya nggak rasa kurang, saya nggak insecure kok harus dibanding sama kamu. Aku nggak kurang penghargaan kok. Aku di dalam Tuhan menerima diriku dan aku cukup, aku nggak perlu banding sama kamu kalau aku hebat. Ya lu hebat ya sudah, puji Tuhan kamu hebat. Kenapa aku harus iri? Saya nggak perlu serakah, nggak perlu tamak. Kenapa? Aku udah cukup kok. Orang yang hatinya puas, maka dia prosper. Nah saudara, saya pernah khotbah ya 2 kali di pusat. Salah satunya adalah membahas paradoksnya. Untuk orang bisa puas, dia harus mulai dengan tidak puas dulu. Tidak puas apa? Dia tidak boleh puas dengan keadaannya sekarang. Dia harus mengejar Tuhan, mengejar wajahnya, meminta cintanya, baru bisa puas. Jadi ini paradoks kepuasan. Harus dimulai dengan ketidakpuasan diri dan menghendaki Tuhan memenuhi hatinya dengan kepuasan yang lebih. Sehingga dengan demikian dia bisa prosper. Kiranya kita menjalani tahun baru dan kita minta Tuhan, minta angpau. Angpaunya bukan cuman angpau harta, tetapi jangan sampai aku kayak yang ditulis di pengkhotbah. Ada orang dikasih, tidak dikasih untuk menikmatinya. Dulu cari pasangan yang ganteng, yang cantik. Sudah nikah, kurang cantik kamu, kenapa kurang dandan ini itu. Tidak pernah puas saudara. Iya kan? Lalu kemudian orang yang
beli sepeda motor, beli mobil, dimodif sini, dimodif sana, dicat sini, dicat sana. Tidak pernah puas dengan apa yang Tuhan berikan. Orang punya satu mau dua, normal, oke, silakan. Punya dua mau tiga. Tapi masalahnya adalah apakah hati kita penuh dengan ucapan syukur. Ibadah, kalau tidak disertai dengan rasa cukup atau contentment, tidak ada gunanya kata Tuhan. Maka ibadah harus dengan contentment. Orang yang konten baru bisa seneng sama orang lain. Bersuka cita dengan orang lain kalau kita sudah puas dengan diri kita. Setelah kita puas dengan anugerah Tuhan, kita bisa bersyukur untuk orang lain. Bagaimana kita bisa bersyukur untuk orang lain? Kita sendiri belum merasakan kepuasan dalam hati kita. Maka saya kira itu adalah harta yang sangat berharga. Kita mari jangan terus pikir, tambah banyak harus Tuhan, tambah banyak, tambah banyak. Oh, tambah banyak menikmati anugerah Tuhan. Tambah banyak bersekutu dengan Tuhan. Tambah banyak melakukan kehendak Tuhan. Maka kita seimbang antara apa yang Tuhan berikan dan anugerah kita untuk bisa menikmati pemberian Tuhan. Saudara sekalian, mari kita masuk ke dalam khotbah pada hari ini. Saya mengajak kita membuka kitab Roma pasal 4. Kita akan merenungkan ayat 1 sampai ayat 8. Roma pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat ke-8. Kita akan membaca bertanggapan. Mulai, saya akan membaca ayat pertama. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapak leluhur jasmani kita? Tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah, bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kesalahan-kesalahan kami tidak Kau perhitungkan pada kami, melainkan oleh anugerah-Mu Kau kenakan pada Kristus dan jasa Kristus Kau kenakan pada kami. Hari ini kami ingin mempelajari nats yang Tuhan sudah berikan, kitab yang Tuhan sudah berikan. Tolong berikan kepada kami pengertian sehingga kami boleh memahami lebih mendalam apa yang Tuhan nyatakan pada kami lewat Rasul Paulus. Terima kasih ya Tuhan, kami ingin menyambut berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, Paulus membahas apa yang membuat seseorang diperkenan oleh Tuhan. Itu masih menjadi tema yang dari pasal pertama terus kita pelajari. Apa yang membuat orang diperkenan oleh Tuhan? Maka Paulus mengajarkan doktrin pembenaran oleh iman, justification by faith. Nah, saudara sekalian, ketika Paulus mengungkapkan hal itu dalam bagian pasal keempat ini, dia mau menunjukkan bahwa yang dia ajarkan itu bukan kreativitasnya dia sendiri, bukan penemuannya dia sendiri, bukan inovasinya dia sendiri, melainkan apa yang sudah tertulis sejak dulu dari perjanjian lama. Saudara, tidak semua inovasi itu baik, bukan? Kalau misalnya di dalam kehidupan kita mengatakan, saudara sekalian, saya mengatakan sesuatu yang orisinil, sebuah cerita yang sangat baru sekali. Lah ya, kalau dalam hal tertentu itu sangat baik. Saya membuat sebuah karya yang sangat inovatif. Itu dalam karya tertentu, hal tertentu baik. Tetapi dalam soal iman, saudara, saya membuat sebuah kreativitas yang baru, sebelumnya nabi-nabi, rasul-rasul tidak pernah ajarkan. Itu namanya bidat, saudara. Maka dengan demikian Paulus di sini mau menunjukkan bahwa apa yang baru dia nyatakan itu bukan hasil inovasinya dia bukan bidat. Tetapi apa yang dia sudah nyatakan itu sudah tertulis dari perjanjian lama. Maka dia kutip dua orang penting dalam perjanjian lama, satu Abraham, satu Daud. Dan dia mau menunjukkan Abraham maupun Daud itu mengerti justification through faith. Jadi pembenaran oleh iman bukan sekedar muncul di kitab Roma. Tetapi dari semenjak kitab Kejadian
sudah ada doktrin pembenaran oleh iman. Ini menjadi poin yang Paulus mau nyatakan dalam pasal 4 ini. Nah, saudara-saudara sekalian, dengan demikian maka kalau kita melihat bahwa Paulus mau menunjukkan bahwa doktrin pembenaran oleh iman itu dimengerti oleh Abraham, maka kita mengerti orang-orang zaman itu percaya Abraham bukan dibenarkan oleh iman. Maka Paulus mengkoreksi pandangan mereka, lalu mengembalikan kepada pengertian yang benar bahwa Abraham percaya pembenaran oleh iman. Saudara, di dalam bagian ketiga Misnah, dalam sebuah komentar yang saya baca, di dalam bagian ketiga Misnah ada interpretasi yang kurang tepat dari Kejadian pasal 26 ayat 5. Mereka mengatakan demikian. Dan kita menemukan bahwa Abraham bapa kita di dalam Misnah tersebut telah melakukan seluruh hukum sebelum diberikannya. Karena ada tertulis, karena Abraham menuruti firmanku dan memelihara perintahku, ketetapanku dan hukum-hukumku. Jadi dikatakan bahwa Abraham itu melakukan sesuatu yang sangat baik, sangat sempurna di dalam Misnah. Lalu kemudian ada buku, judulnya buku Jubilea, sekitar 1000 tahun sebelum Masehi, mengatakan karena Abraham sempurna dalam semua perbuatannya di hadapan Tuhan. Saudara lihat ya, sempurna semua yang dilakukan. Tunggu dulu, kalau kita mau konsisten, bukankah dia berbohong kepada Firaun? Bukankah dia berbohong kepada Raja Filistin? Tapi di sini dikatakan Abraham sempurna dalam semua perbuatannya di hadapan Tuhan dan berkenan dalam kebenaran sepanjang hari-hari hidupnya. Kita tentu saja sebagai pembaca Alkitab akan mengatakan, enggak loh, kalau sempurna seluruhnya sepanjang hari-hari hidupnya tidak juga. Tetapi itu yang dimengerti, dipahami oleh orang-orang pada waktu itu. Karena Abraham sempurna dan berkenan kepada Tuhan dalam sepanjang hari hidupnya, maka Abraham dianggap dibenarkan karena perbuatannya. Kesimpulannya adalah Abraham tidak perlu lagi butuh pertobatan oleh karena dia orang yang sempurna. Pertobatan adalah bagi orang-orang yang salah. Abraham sempurna dalam semua tingkah lakunya sehingga dia dibenarkan. Maka Abraham tidak perlu lagi dibenarkan karena dia dibenarkan melalui perbuatannya. Nah, saudara, ini yang mau dilawan oleh Paulus. Saudara sekalian, tadi kita membaca di dalam ayat yang kedua, saudara. Di sini perhatikan, sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, ini kan asumsinya ada orang yang percaya Abraham dibenarkan karena perbuatannya. Maka ini konsekuensinya. Jadi Paulus berargumentasi, kalau kamu percaya Abraham dibenarkan perbuatannya, konsekuensinya Abraham punya dasar untuk bermegah. Mau terima konsekuensi itu? Kamu percaya Abraham dibenarkan karena perbuatan? Percaya Abraham dibenarkan karena perbuatan. Jadi karena dia berbuat baik, dia sempurna, maka dia diselamatkan? Iya dong. Oh, kalau begitu Abraham punya dasar bermegah. Di hadapan siapa? Di hadapan Tuhan dong. Berarti dia bisa ngomong sama Tuhan, Tuhan, saya lumayan ya, taat loh seluruh perintahmu. Bersyukur Tuhan, aku taat luar biasa ya. Orang Yahudi akan mengatakan, tidak bisa. Mereka semua setuju bahwa tidak ada manusia bisa bermegah di hadapan Tuhan. Saudara baca kitab Yesaya misalnya kan, Tuhan kan bilang, hei orang bijak, jangan pernah kau berani bermegah atas bijaksanamu. Tidak boleh, saudara. Orang yang kaya, hei orang kaya, saya kaya Tuhan, tidak boleh. Jangan pernah kau bermegah karena kekayaanmu. Saya orang berkuasa, orang berkuasa, jangan pernah kau bermegah atas kekuasaanmu. Oh Tuhan, backingku besar loh, jangan pernah bermegah. Lalu bagaimana saya bermegah Tuhan? Bermegahlah kalau kamu mengenal aku. Sehingga dalam perjanjian lama mereka tahu saudara, tidak mungkin manusia bermegah di depan Tuhan. Nah sehingga Paulus pada dasarnya pasal 4 itu mau ngomong begini saudara. Kalau kamu mengatakan bahwa Abraham itu dibenarkan karena perbuatannya, maka dia punya modal untuk bangga di depan Tuhan. Mungkin enggak? Enggak mungkin. Kalau enggak mungkin artinya kesimpulan mereka salah.
Nangkep saudara ya? Oke. Berarti Abraham tidak dibenarkan karena perbuatannya. Karena kalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, kata Paulus, dia punya dasar bermegah di hadapan Allah. Dan itu tidak mungkin. Sekali lagi, ini kitab Roma, saudara. Ini cara pikirnya Paulus tuh kayak begitu ya. Jadi ini beda dengan Injil Yohanes atau surat Yohanes. Yohanes itu mungkin pakai bahasa lebih mistikal tulisannya ya. Lalu kalau kita lihat Paulus banyak, Paulus juga ada bagian-bagian mistikal, tetapi Paulus sangat kuat dalam logical, argumentasi dan diatribe ya kan, tanya jawab. Kira-kira orang akan bertanya ini, saya akan jawab logikanya begini. Ini dalam kitab Roma banyak hal seperti itu. Jadi ibaratnya saudara, kalau kamu boleh bermegah tidak di depan Tuhan, maksud Paulus apa? Orang masih bisa bermegah di depan sesama manusia. Tetapi kalau sama Tuhan, tidak mungkin kamu bermegah, maka bukan karena perbuatan baik kamu diselamatkan. Manusia bisa bermegah sesamanya, kata Paulus. Manusia tidak bisa bermegah di depan Tuhan. Iya dong saudara, kita sama sesama kita masih bisa bangga-banggaan. Ya kan, anak kecil, lompatku lebih tinggi loh dari kamu loh, itu anak kecil. Dulu waktu kecil kita begitu, lariku lebih kenceng. Aku tuh paling kenceng satu kelas, gitu kan, dulu kan begitu saudara. Aku tuh jago loh, aku udah gak pakai pampers. Di kelas semuanya pada pakai pampers, aku gak pakai, bangga saudara. Ya selalu saudara, kita sama sesama manusia kita bisa saling bermegah. Sesama kita mungkin terkesima melihat kita, takut, kagum, memuji gitu ya. Selalu ada saudara, prestasi kita lah, apa yang kita punyai, kita bisa banggakan sama sesama kita. Tapi tidak bisa sama Tuhan saudara. Saudara, kalau kita lihat ya, ada pengemis, dia cerita sama pengemis lain, gubukku lebih gede loh dari kamu. Pengemis yang lain iri, sombong lu ya, fakta. Gubukku ada 2 loh, aku punya 2 gubuk loh. Lalu kemudian dia cerita, hahaha, daging busukmu kecil, nih lihat, ayam Kentucky yang aku korek dari tong sampahnya ini satu buket loh. Satu buket daging busuk, dia bangga saudara. Dia bisa bangga kenapa saudara? Karena dia pengemis itu banding sama pengemis yang lain. Tapi kalau dia banding sama tukang mie ayam, gubukmu 2 men. Mie ayam saya cabangnya sudah 16. Tukang mie ayam bisa bangga. Naikmu apa? Gerobak dorong. Saya naik ninja men. Gitu. Tukang mie ayam bisa sombong. Tapi tukang mie ayam itu nyewa kontrak di depan ruko. Yang punya ruko bilang, lu baru cabang 16, ruko gua yang 16. Waduh ini kalah lagi gitu kan. Kamu naik Ninja, saya naik Toyota. Wah ini sudah kalah lagi saudara. Toyotaku bukan cuma 1, aku punya 3. Banding sama Elon Musk saudara. Oh kamu punya mobil, aku punya pabrik mobil gitu. Jadi mau bangga-banggaan apa saudara? Saya punya mobil 3 gitu. Saya punya 16 ruko gitu. Satu kawasan juga saya mau beli, saya masih bisa gitu. Jadi tidak ada yang bisa kita banggakan saudara. Nah apalagi di depan Tuhan, mau bangga apa saudara? Apa yang bisa kita banggakan di depan Tuhan? Nah dengan pemahaman ini, tidak mungkin kita membawa perbuatan baik. Kenapa? Karena tidak bisa kita banggakan di depan Tuhan. Tuhan aku baik, baik apanya kamu? Tidak bisa. Saudara di depan Tuhan kita mau bangga apa? Tuhan aku kuat ya, sekuat apa? Ayo saya kasih satu anakku, satu ciptaanku nih namanya Mike Tyson, coba lawan. Langsung kita jadi tidak punya kekuatan apa-apa. Ya kan? Oh Tuhan aku bijaksana, aku pinter. Tak kasih ini satu, aku dulu pernah bikin satu namanya Einstein nih, coba nih. Waduh ternyata lebih pinter dari saya. Saya jago olahraga, apa? Main basket nih, mana anakku namanya itu. Si Jordan itu ya, nih ya bisa bisa kayak terbang di depan ring gitu. Kamu bisa apa? Bisa dribble, baru dribble sudah sombong gitu kan. Di depan Tuhan apa yang bisa kita banggakan? Tidak ada yang bisa kita banggakan. Tapi ada satu kata Alkitab. Kalau saya sudah gitu ya, Tuhan ini apa kamu gak gini? Tuhan itu terkenal, aku lebih terkenal. Gitu, tidak ada lagi. Apa kebanggaanmu? Ya aku bangga karena aku anakmu. Nah itu masih bisa saudara. Ya kan? Aku anakmu gitu. Jadi kalau misalnya kita ketemu sama orang hebat itu, wah nggak bisa. Tapi masih ada bangga.
Apa bangganya? Ya lu papaku gitu. Aku ikut bangga gitu karena kamu keren gitu. Kan itu kan saudara yang Tuhan nyatakan, bangga karena anaknya Tuhan gitu. Bangga kenapa? Karena kamu hebat dan aku tahu kamu, aku kenal kamu. Saudara bisa paham ya, itu kenapa Yesaya pasal 9 tulis itu. Hai orang yang bijak, jangan bangga karena kamu bijak. Hai orang yang kaya, jangan bangga karena kamu kaya. Hai orang berkuasa, jangan bangga karena kau berkuasa. Bermegahlah, banggalah kalau kamu kenal aku, kata Yesaya. Aku kenal kamu Tuhan, ya sudah, itu kebanggaan kita. Itu adalah kekuatan kita saudara. Karena tidak mungkin kita bisa berbangga di depan Tuhan. Daging busuk dibanggain kepada si pencipta. Tidak bisa. Baru punya satu kendaraan, banggain kepada sang pencipta. Tidak bisa. Maka kebanggaanku, saya bangga karena engkau menerima orang seperti aku sebagai anakmu. Itulah kebanggaan. Aku bangga karena Tuhan masih bersedia untuk membuka cakrawala pengetahuanku. Sehingga aku bisa mengenal engkau, Sang Maha Kudus. Saudara-saudara sekalian, dengan demikian Paulus mau mengatakan, tidak mungkin orang dibenarkan karena perbuatan. Saudara-saudara sekalian, maka orang yang percaya manusia dibenarkan karena perbuatan, konsekuensinya dia boleh berbangga di depan Allah. Dan itu kontradiksi dengan pemahaman bahwa tidak seorang pun bisa bermegah di hadapan Allah. Kita melihat di ayat yang ketiga. Di dalam ayat yang ketiga, Paulus mengatakan, sebab apakah dikatakan nas kitab suci. Saudara perhatikan bagaimana Paulus memperlakukan kitab suci. Apa yang sekarang dikatakan? Kitab suci itu nasnya berkata kepada kita. Kitab suci itu berbicara kepada kita. Dan kalau kita percaya bahwa firman Allah itu kekal, maka apa yang dikatakan oleh Allah dulu dengan apa yang dikatakan oleh Allah sekarang itu sama karena kekal. Dan itu sebabnya ketika kita membaca kitab suci, kita sedang membaca perkataan Allah. Maka berbahagialah kita saudara, kalau kita masih bisa membaca firman Tuhan. Karena perkataan Tuhan dulu, perkataan Tuhan sekarang adalah perkataan Tuhan. Sebab apakah dikatakan oleh nas kitab suci, percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah saudara, jadi di sini dia mengutip Kejadian, kitab Kejadian. Jadi di situ dia mengutip kitab Kejadian di mana pada waktu Kejadian pasal 15, di situ Abraham sedang goyah, dia sedang sedih hatinya. Dia tanya sama Tuhan, Tuhan kau berjanji memberikan tanah itu tapi belum ada keturunan, dia sedih sekali. Dan Tuhan mengatakan jangan takut Abraham, kamu akan punya anak. Mungkin Abraham sedih saudara, ada kemungkinan dia sedih karena dia baru membebaskan Lot tapi Lot tidak mau ikut dia. Tuhan berjanji memberikan dia keturunan, cuma belum kasih tahu cara kasih keturunannya itu bagaimana. Itu pelan-pelan baru nanti diwahyukan oleh Tuhan. Jadi mungkin Abraham berpikir sangat masuk akal kalau Lot ini juga adalah nanti akan jadi anaknya dia. Tetapi setelah bertarung mati-matian melepaskan Lot, Lot sama sekali tidak peduli pada apa yang menjadi panggilan Tuhan kepada Abraham. Lot tidak mau masuk tanah perjanjian, dia pergi ke Sodom Gomora lagi. Itu ibaratnya saudara sekalian, seorang yang melayani Tuhan sungguh-sungguh, dia mengharapkan penerusnya melakukan hal yang sama. Tapi penerusnya nggak peduli sama pekerjaan Tuhan, nggak peduli kepada kehendak Tuhan. Maka dia pergi meninggalkan begitu saja kehendak Tuhan. Seperti Lot. Abraham hatinya sangat sedih. Bagaimana dia bisa menjadi penerusku. Kalau Tuhan mau memberikan tanah ini, itu adalah legacy dari Tuhan. Dia tidak peduli tanah ini. Saya fight mati-matian ada di sini. Dia pergi begitu saja. Bagaimana dia bisa menjadi penerusku. Aku pergi meninggalkan tanahku. Lalu kemudian melayani Tuhan di sini. Aku mau susah untuk Tuhan. Tapi ponakanku sama sekali tidak mau. Bagaimana dia bisa menjadi penerus. Di tengah-tengah kesedihannya dia curahkan isi hatinya pada Tuhan. Dan Tuhan menjawab, Abraham, aku akan memberikan keturunan padamu. Disitulah Abraham tetap percaya kepada Tuhan. Dan dikatakan Abraham, imannya itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Nah jadi saudara-saudara sekalian, di sini muncul kata logosomai, diperhitungkan.
minggu-minggu akan datang kita akan lebih teliti menggunakan kata ini. Memperhitungkan atau diperhitungkan, logosomai. Itu nanti muncul 11 kali dalam kitab Roma pasal 4. Di ayat 3 sampai 8 saja itu muncul ada 5 kali kata diperhitungkan. Nah, saudara, itu menghitung dalam konteks bisa keuangan, bisa menghitung komersial gitu ya. Seperti misalnya masukin ke dalam rekeningku, diperhitungkan masuk ke dalam rekening itu. Ya kan, saudara, kalau misalnya makan gitu kan, sudah kenal gitu kan sama, dulu tuh saya di satu sekolah tuh udah kenal sama tukang wartegnya gitu kan. Jadi saya bilang, Mas, nanti kalau misalnya itu penjaga sekolah makan di sini, makan warteg di sini, catat ya, hitung saya yang bayar. Nah, itu berarti diperhitungkan ke saya punya gitu ya. Mau saya bilang, Mas, kamu katanya lemes ya? Iya Pak, aku lemes Pak. Aku lemes udah nggak dikasih daging sama konsumsi. Aku makan lemes banget Pak. Oke. Kamu boleh ke warteg situ, saya sudah titip sama dia. Nanti kamu boleh makan satu kali, makan satu daging, mau ayam mau apa. Nanti abis itu catat di warteg situ, atas nama saya. Ya, diperhitungkan saudara. Jadi dia makan, tapi dia tidak usah bayar. Dia makan, dihitungkan ke saya. Ya kan? Jadi dia tidak perlu membayar, sudah diperhitungkan. Masukkan ke dalam rekeningku. Ini perhitungkan buat saya. Kira-kira seperti itu. Nah, saudara, jadi orang yang diperhitungkan. Lalu bagaimana cara menghitungnya? Nah, di sini Paulus bicara mengenai cara menghitung. Mari kita perhatikan berikutnya, saudara, di dalam ayat yang keempat, beberapa cara menghitung. Kalau ada orang yang kerja, upahnya tidak dihitung sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Ayat kelima, tetapi kalau ada orang yang tidak kerja namun percaya kepada dia yang membenarkan orang durhaka, imannya dihitung menjadi kebenaran. Jadi ada dua cara hitung. Yang pertama hitung kerja, yang kedua hitung anugerah. Nah, bedanya apa? Di sini Paulus menjelaskan. Ya, kalau ada orang yang kerja terus dapat, itu namanya cara hitung upah. Ada orang tidak kerja tetapi dapat, itu cara hitung anugerah. Nah, masalahnya adalah kalau di hadapan Tuhan saya berbuat baik, saya kerja, lalu saya mendapat, maka itu namanya upah. Dan di situ Paulus mengatakan, upah itu hak. Nah, di sini masalahnya saudara. Kalau saya bekerja, berbuat baik, lalu atas dasar itu Tuhan membenarkan saya, menyelamatkan saya, artinya saya kerja. Kalau saya kerja, kata Paulus, konsekuensinya saya dapat upah. Dan apa upah itu filosofinya? Upah itu konsekuensinya adalah saya berhak. Dan kalau kita lanjutkan secara logika, orang yang kepadanya saya bekerja, itu punya utang atau punya kewajiban. Nah, apakah make sense, saudara? Tuhan, memang keselamatan itu hak saya loh. Wah, celaka saudara. Jadi kalau begitu, kalau konsekuensi bahwa saya bekerja dan itu diperhitungkan pada saya, maka konsekuensinya saya berhak atas keselamatan dan Tuhan hutang keselamatan pada saya. Wow, ini terlalu menyakitkan gitu. Tidak bisa gitu. Nah, jadi harusnya bagaimana? Tetapi kalau saya tidak bekerja, tetapi saya mendapat, maka saya tidak pernah mempunyai hak atas keselamatan. Beberapa waktu yang lalu ada motivator yang tulis satu buku. Saya lihat di toko buku. Sukses itu hak saya. Sukses itu hakku. Dia bilang gitu. Tapi coba kita pikir, keselamatan itu hakku. Ya enggak gitu. Gaji itu hakku. Lah kalau saudara sudah kerja, ya kan? Ya saudara berhak dong atas gaji itu. Iya kan? Kalau saudara sudah kerja sehingga akhirnya di situ saudara harus sukses. Setimpal dengan apa yang saudara berikan kepada
organisasi saudara, ya saudara kan berhak menerima. Kalau misalnya saudara sudah ikat kontrak, lalu kemudian masuk ke dalam sebuah organisasi dan saudara bekerja. Setelah 1 bulan saudara kerja, saudara berhak untuk menuntut. Dan kalau tidak diberikan, wah itu kan berarti orang yang tidak memberikan itu melanggar perjanjian. Dia wajib untuk memberikan pada saudara. Saudara berhak untuk terima. Nah, ini jadi kacau kalau keselamatan jadi seperti pekerjaan. Apakah kalau begitu keselamatan hak saya? Tidak. Apakah Tuhan utang harus kasih keselamatan pada saya? Juga tidak. Jadi apa itu keselamatan? Paulus memberikan cara perhitungannya itu bukan cara perhitungan upah, tapi cara perhitungan anugerah. Kita tidak bisa membayar pakai jasa kita. Keselamatan itu anugerah. Maka kalau keselamatan anugerah, kita tidak berhak. Tuhan tidak utang. Itu konsekuensinya, saudara. Dan itulah yang terjadi. Kita nggak bisa mengatakan, Tuhan saya sudah berbuat ini, berikan padaku. Nggak bisa, saudara. Kamu tidak pernah berhak. Saya tidak pernah utang. Saudara sekalian, ketika Tuhan tulis tentang dia berhutang pun kan itu kiasan ya. Di kitab Amsal ada dibilang, kita bisa mengutangi Tuhan. Itu pun kan kiasan. Dalam pengertian begini, kalau kamu lihat ada orang susah, kamu tolongin dia dulu. Kamu itu seperti sedang ngutangin Tuhan. Nanti Tuhan akan bayar. Maksudnya kita pasti akan ada upahnya bagi kita. Karena kita peduli pada orang yang susah. Nah itu pun bahasanya adalah kiasan. Tuhan tidak pernah utang pada kita. Kita tidak pernah berhak untuk menerima. Ini yang mau dinyatakan dalam Roma pasal 4. Sehingga keselamatan itu adalah sesuatu yang Tuhan berikan sebagai sebuah pemberian. Sehingga kita bertanya, kenapa saya Tuhan? Saudara kalau kita pikir ya, tadi saya renung-renung gitu ya. Saya tadi lihat ada dokumenter baru ya mengenai Alexander di Netflix gitu. Saya pikir itu ya, Alexander. Lalu kemudian saya pikir Julius Caesar, Kaisar Agustus, orang-orang hebat gitu. Saya pikir kenapa ya Tuhan Yesus itu banyak menghabiskan waktu kok sama kocluk-kocluk nelayan-nelayan yang kampungan kayak Petrus, Kamso, kampungan Deso gitu kan ya. Lalu kayak Andreas, Sekia, anak-anak kayak Yohanes gitu ya. Nah remaja itu 14-15 tahun gitu. Kalau saya jadi Tuhan Yesus, saya KTB-nya tuh Kaisar Agustus, Alexander Agung gitu ya. Terus kemudian diskusi kelompoknya sama Sokrates, Plato, sama Aristoteles, saudara. Lah kok Tuhan Yesus ngomong sama Filipus itu. Kampungnya mana? Betsaida. Waduh itu kampungan banget gitu. Saya pikir-pikir gitu saudara ya. Iya ya, kalau saya mungkin pikir ya secara manusia gitu. Saya mungkin mau KTB-an sama, ngapain lu besok orang sakit, sudah mau meninggal, ke panti jompo, tidak ada gunanya. Tapi tunggu dulu Tuhan Yesus tuh ketemu Petrus. Tuhan Yesus gak KTB sama Sokrates. Tuhan Yesus gak KTB sama Alexander Agung. Malah saya pikir-pikir Alexander Agung sudah segitu gedenya jasanya bagi dunia. Satu gak diberikan, keselamatan. Tuhan gak pernah utang. Gak dapat keselamatan loh saudara. Sokrates itu kurang baik apa saudara? Saya kalau baca itu, Tuhan kayaknya ini lebih pantas deh secara manusia diselamatkan gitu. Ini orang cari kebenaran gak dapat loh. Lah modelku kayak begini sama model orang-orang yang aku layani. Kayaknya gak segitu-segitu amat deh cari kebenaran itu. Tapi kok ya kita yang diselamatkan. Saya pernah kepikir gak bahwa orang-orang kayak begitu kayaknya tuh lebih pantas diselamatkan daripada kita. Mereka tuh lebih kayaknya ngotot. Ada yang puasa, saya baca saudara ya. Puasa begitu rupa. Sampai suatu ketika saya memberitakan Injil, ada satu orang bilang kayak begini ke saya. Pak, kita itu ya duduk aja. Belajar belum dengar loh Pak. Duduk aja tuh perlu latihan loh Pak. Karena posisi ketika kita duduk mendengar, itu pun kita nggak bisa mendengar dengan baik. Untuk belajar duduk bersila saja, setengah tahun saya belajar. Lah kok orang Kristen bilang, tentu bisa duduk, nggak usah dengar, nggak usah apa, pokoknya ini berita kamu respon, kamu selamat. Dia bingung saudara. Saya bilang, kalau orang-orang kayak gitu diselamatkan, saya tahu orang-orang yang jauh lebih baik. Tapi itu kalimat betul saudara. Kalau kita mau berpikir, ada orang-orang yang jauh lebih baik dari kita. Orang-orang seperti Julius Caesar, orang-orang seperti Alexander, yang secara dunia mungkin lebih powerful, dan mungkin lebih membawa nama baik buat
anak Tuhan dan sebagainya. Tapi Tuhan bukan begitu. Tuhan tidak pernah utang. Dan Tuhan justru menunjukkan keunikan kekristenan. Peduli pada orang-orang seperti itu, saudara. Jangan pernah remehkan pelayanan kita, saudara. Kalau saudara banyak mengunjungi orang sakit, banyak membesuk nenek-nenek, banyak melayani anak-anak panti asuhan, saudara sedang belajar seperti Kristus. Seperti tadi saya katakan, saudara. Saya secara manusia, kalau suruh pilih anak KTB, aku pilih KTB-in Julius Caesar. Iya kan, saudara? Julius Caesar, sini. Crassus, sini. Pompei, sini. Jangan berantem ya, kita dengar Injil gitu. Ya, 3 triumvirat kedua itu ya. Kamu jangan gila emas, ntar mati makan emas kamu, Crassus gitu ya. Pompei, jangan terlalu serakah gitu ya. Kamu juga Julius Caesar, jangan percaya anak ditikam sama anak suatu hari kamu nanti gitu. Jadi KTB-in gitu ya. Jangan terlalu ambisius. Caesar, kamu jangan main kasar loh. Caramu main gitu senat nanti benci, tusuk kamu. Kamu preman itu. Senat belajar cara senat, mentalnya preman dibawa ke senat, tidak bisa. Dengar Injil, enak KTB gitu kan. Ya KTB Nero gitu kan, saudara gitu. Kamu tuh jangan biadab gitu loh Nero gitu ya. Tapi kenapa ya kok Petrus gitu, nelayan nggak, aduh kayaknya buang waktu gitu kan. Udah gitu ngomongnya gede gitu kan. Terus habis itu kabur gitu, kaburnya paling kenceng gitu kan. Aduh benar-benar saudara kalau lihat 12 murid Yesus itu ya. Dibandingin sama orang-orang besar. Kenapa Tuhan pilih itu? Yang namanya keselamatan itu anugerah. Tuhan tidak pernah utang, kita nggak pernah punya jasa dan tidak pernah berhak. Jadi respon kita apa, saudara? Respon kita adalah berterima kasih pada Tuhan. Dan kita juga tidak pilih-pilih pelayanan karena memang seperti itu. Enak, yang itu pelayanan KTB-nya orangnya kelihatannya keren-keren. KTB ku apa? Orang-orang yang kayak begini. Ya orang-orang yang aku sama pedagang bakso apa, ya saudara-saudara itu tukang ikan loh itu. Murid-muridnya Tuhan Yesus. Satu-satunya yang paling intelek dan satu-satunya yang paling bergengsi itu namanya dari klan Iskariot, saudara. Itu paling intelektual tuh. Paling punya gelar bangsawan, makanya disegani sama yang lain. Dia kalau apa yang lain ikutan. Dia kritik Marta semuanya ikutan. Kenapa? Karena dia paling intelek. Tapi ternyata paling jahat. Yudas Iskariot. Yang kedua mungkin yang intelek adalah Matius, pemungut cukai. Yang lain saudara-saudara sekalian, orang-orang yang kerja sebagai nelayan. Tidak terlalu seintelek orang-orang terpelajar itu. Itu yang dipilih oleh Tuhan, saudara. Itu yang dipilih oleh Tuhan. Jadi keselamatan itu karena anugerah, bukan karena kita melakukan sesuatu. Dan itu dimengerti oleh Abraham. Nah saudara sekalian, lalu kemudian di ayat yang ke-6, Paulus melanjutkan ke Daud. Daud 2 kali menyebut dirinya berbahagia. Berbahagia orang yang diampuni pelanggarannya. Berbahagia orang yang diampuni dosanya. Berbahagia orang yang diampuni kesalahannya. Apa sih yang dia lakukan? Dia melakukan kejahatan yang besar. Dia iri kepada istri sesamanya. Dia berzinah dan dia membunuh. Apa yang dia lakukan, saudara? Bukankah dia tidak melakukan apa-apa juga? Dia berseru memohon pengampunan Tuhan. Dan kemudian Tuhan mengampuni dia. Meskipun Tuhan menegakkan keadilan. Dia mendapatkan penghakiman. Tetapi apa kata Daud? Berbahagialah orang yang ditutupi pelanggarannya. Daud tahu dia tidak melakukan yang sepadan dengan pengampunan yang Tuhan berikan. Daud mengerti doktrin justification through faith. Maka di sini Paulus mau mengatakan bahwa aku mau menunjukkan kepadamu bapak-bapak leluhur kita. 2 contoh. Yang pertama adalah Abraham. Yang kedua adalah Daud. Mereka berdua mengerti bahwa bukan karena kita melakukan sesuatu diperhitungkan menjadi jasa. Tetapi karena anugerah Tuhan, ketika kita beriman, maka kita memperoleh keselamatan. Berbahagialah kita saudara sekalian yang mendapatkan anugerah, bukan upah. Mari kita bersyukur. Mari kita juga belajar, bukan mengatakan saya berarti lebih hebat dari kamu loh. Kalau dipikir-pikir karena aku tuh bisa sampai tahap ini tuh kayaknya aku tuh memang sangat rohani sih, beda sama kamu. Tidak bisa seperti itu, saudara. Mari kita belajar rendah hati dan melayani Tuhan dengan
Sungguh-sungguh. Siapa kita, saudara? Siapa kita? Saudara, kalau orang menyadari betapa rendahnya dia tidak mungkin direndahkan lebih rendah lagi. Orang yang sudah di bawah, dia mau dibawain kemana lagi gitu. Orang yang sadar dia tuh tinggi, tidak perlu tinggi naik lagi, karena sudah tidak bisa lebih naik lagi. Nah, orang yang menyadari dua paradoks ini, hidupnya akan tenang. Sekali lagi saudara ya, orang yang sudah rasa di bawah, dia mau dihina kemana lagi, dia udah di bawah kok. Ya, saya dulu pernah ngalamin saudara, ranking 36 dari 37 siswa. Itu kayaknya terhina sekali saudara gitu. Waktu dapat itu ya, waduh diomelin sama mama saya, bagaimana mungkin bisa begini Ivan? Aduh saudara, itu cuman gara-gara matematika saya itu dapat 6 saudara. Jadi gak parah-parah banget, teman saya yang keterlaluan pinternya. Bukan membela diri, memang faktanya begitu. Itu tuh saingannya tuh cuma misalnya 9,25, 9,24,5 itu beda nilainya tuh kayak gitu saudara. Lah saya matematikanya 6. Dikalikan 8 SKS, waktu itu kan SMA masih sistem SKS, kali 8 SKS, habislah saya. Jadi yang lain 9, 8, 98, matematika saya 6, aku ranking 36 dari 37 siswa gitu. Tapi akhirnya saya berbahagia juga, gitu. Gak ada yang lebih rendah, cuma satu orang gitu kan ya. Jadi saya udah tenang, santai, bahagia, gak ada yang lebih rendah. Memang faktanya begini kok, aku ranking 36 dari 37. Perlu waktu sampai akhirnya masuk kembali ke 5 besar. Saudara-saudara sekalian, saya ngerasain, aduh aku pertamanya dari malu sampai akhirnya, gue 36 loh, gue 36 gitu kan ya. Akhirnya declare gitu kan ya. Memang begitu gitu, dan setelah itu juga mau dihina apa lagi, saya memang udah rendah kok gitu kan ya. Orang yang sudah sampai di bawah, tidak mungkin bisa dihina lagi. Nah, apa maksudnya saya di bawah? Kalau kita menyadari kita berdosa, kita ini adalah orang diampuni oleh Tuhan, maka apalagi yang perlu kita takutkan dalam dunia? Orang kalau ngatain, sombong lu. Yang di sebelah mana aku banyak sombongnya. Please kasih tahu saya satu sombong lagi. Ya aku memang sombong kok gitu. Sombong lu. Enggak, siapa yang sombong? Saya sangat rendah hati. Jadi paradoks ya gitu ya. Saya itu rendah hati, kamu salah orang gitu kan. Sombong lu, kok tahu gitu. Shake hand, aku gak sombong, dia yang mungkin yang sombong gitu ya. Shake hand, klub orang sombong yang mau memperbaiki diri kan gitu kan. Bodoh lu, kok tahu gitu ya. Makanya suka baca buku gitu. Bodoh lu, wah saya pinter, saya penasehat, saya apa, ya gitulah. Orang yang sudah direndah di bawah, ya kan, tidak tentu dia memang adalah orang rendahan. Tapi orang yang menyadari posisi diri di hadapan Tuhan. Orang yang di hadapan Tuhan tahu posisinya di mana, mau direndahkan seperti apa. Tetapi orang yang ada di dalam Tuhan sekaligus orang yang di tempat yang tinggi. Karena hatinya dekat dengan Tuhan. Dan Tuhan itu sudah saking tingginya tidak bisa naik lagi kan. Mau naik kemana Tuhan? Maka Tuhan turun ke bumi. Itulah inkarnasi. Kristus merendahkan dirinya karena dia mau mentok kemana saudara. Dia sudah yang paling tinggi. Maka gerakan Tuhan adalah turun ke bawah untuk membawa kita naik. Demikian kalau hati kita dekat dengan Tuhan, ya kita akan cenderungnya bukan mau meninggikan diri. Ya kita artinya kita sangat rendah maka perlu ditinggi-tinggiin. Kalau kita sudah di atas, tugas kita ya turun ke bawah. Turun ke bawah saudara. Ya, nah ini adalah paradoks-paradoks yang terjadi dalam kehidupan. Berbahagialah orang yang diampuni, berbahagialah orang yang pelanggarannya dihapuskan oleh Tuhan. Kita hidup dengan anugerah ini, saudara. Kita hidup dengan kisah yang indah ini. Dan satu kelegaan, Tuhan terima kasih Tuhan mengampuni saya. Sekarang saya melayani Tuhan dengan semangat, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh seperti Paulus melayani Tuhan dengan tidak kenal lelah, dengan segenap tenaga, bukan karena mau mencapai satu pencapaian diri, bukan. Saudara. Sebagai ucapan terima kasih pada Tuhan. Maka makin besar, maka ada dua macam orang yang bekerja sungguh-sungguh ya saudara. Sebagai ucapan syukur yang besar atau sebagai ungkapan kehebatan diri. Itu nanti tipis, tetapi Tuhan bedakan saudara.
Tuhan bedakan. Oh, kalau sudah tenang, sudah nyaman, ya enggak usah kerja, enggak usah pelayanan, santai, males. Itu bukan pemahaman anugerah yang benar. Justru orang yang memahami anugerah, dia sadar anugerahnya besar. Nanti kita bertumbuh, saudara. Makin kita sadar anugerahnya besar, makin kita lebih sungguh-sungguh kerja buat Tuhan. Dan itu dilakukan dengan satu hati yang penuh dengan ucapan syukur, satu ungkapan yang mengalir keluar dari hati kita. Kiranya hari ini berita anugerah boleh memberikan kekuatan kepada setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sudah mendengar penjelasan Paulus mengenai anugerah atau upah. Paulus sudah membukakan pada kami bahwa jikalau keselamatan adalah karena perbuatan baik, oleh karena sesuatu pekerjaan, maka itu adalah upah. Dan upah artinya kami berhak dan Tuhan wajib. Padahal Tuhan kami tidak berhak dan Tuhan memberikan bukan karena kewajiban, melainkan karena cinta kasih, melainkan karena anugerah diberikan kepada kami. Hari ini kami boleh lebih mengerti apa makna anugerah. Tuhan tolong kami lebih menghidupi juga makna anugerah. Kami melihat orang-orang paling penting dalam sejarah, orang-orang bijak, orang-orang berprestasi. Tetapi Tuhan tidak anugerahkan kepada mereka anugerah keselamatan. Tetapi orang-orang seperti kami yang biasa, orang seperti kami yang tidak berpengaruh, Tuhan memberikan keselamatan pada kami. Tolong kami menghargai keselamatanmu. Tolong kami bersyukur dan melayani Tuhan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.